wabarakatuh dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke dan Teteh, kembali lagi bersama Bu Isna Khairunisa. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran hari ini, Adan Teteh diharapkan mampu sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, Adan Teteh. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya Teteh. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bersikap baik ya, berterima kasih, meminta maaf ya, dan lain-lainnya. Nah sekarang juga kita akan belajar tentang bersikap baik ke sesama manusia sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua. Nah kemudian kita juga akan belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian, dan itu juga sebelumnya sudah kita pelajari ya dan Teteh. Oke, tanpa berlama lagi ya dan Teteh, kita mulai saja ya pembelajarannya. Jangan kemana-mana dan terus simak pembelajaran bersama Bu Isnur. Pembelajaran 5 dan 6. Oke, di sini bacalah kembali cerita pada halaman 50 ya, pembelajaran 4. Nah, di sana ada sebuah cerita. Oke, ceritanya judulnya yaitu Petani dan Anak Ikan Mas. Oke, kita baca bersama-sama ya. Narator. Setiap pagi, petani selalu pergi ke kebun teh yang ada di atas bukit. Saat hendak menyeberangi sungai, tiba-tiba petani mendengar teriakan samar-samar. Petani pun mencoba mencari asal suara teriakan tersebut. Anak ikan mas, "Tolong, tolong, lepaskan aku mau pulang." Narator, ternyata ada seekor anak ikan terjerat akar tanaman di sungai. Petani merasa iba melihat anak ikan tersebut. Petani, "Tenanglah ikan mungil, aku akan membantumu." Narator, dengan hati-hati petani melepaskan sirip ikan yang terjerat. Akhirnya anak ikan itu dapat berenang bebas lagi. Anak ikan emas, "Terima kasih petani, aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Narator, petani pun melanjutkan perjalanannya ke kebun teh. Petani kemudian memetik teh sesuai kebutuhannya. Teh-teh tersebut nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dirasa cukup, petani pun segera bergegas membawa daun teh yang dipetiknya pulang. Sayangnya, di perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Petani berusaha berlari agar segera sampai di rumah. Namun ketika menyeberangi jembatan, petani itu terpleset. Ia pun jatuh di atas jembatan. Petani, "Aduh." Narator, daun-daun teh yang sudah dipetik petani dengan susah payah tadi terlempar dan hanyut ke sungai. Petani, "Seharusnya aku tidak berlari. Kalau saja aku lebih hati-hati, pasti daun-daun teh itu tidak akan hanyut." Anak ikan mas, "Mengapa kamu menangis, petani?" Narator, ternyata itu adalah suara anak ikan mas yang pernah ditolong oleh petani.
Petani menghentikan tangisnya dan mulai menceritakan kejadian yang dialaminya. Anak ikan mas. Petani, tunggulah di tepi sungai sebentar. Aku berjanji aku akan menolongmu. Sekarang aku akan menemui kedua orang tuaku untuk meminta bantuan mereka. Aku akan segera kembali. Narator. Petani pun menuruti perkataan anak ikan emas. Setelah menunggu cukup lama, tampak kumpulan daun teh bergerak ke arah petani di tepi sungai. Ternyata daun-daun teh tersebut dibawa oleh anak ikan mas dan kedua orang tuanya. Petani. Wah, daun-daun tehku. Terima kasih ikan mas. Orang tua ikan mas. Sama-sama petani. Terima kasih juga karena kamu telah menolong anak kami. Anak kami sudah menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Anak ikan mas. Iya, terima kasih petani yang baik. Kamu telah menolongku tadi. Oke Teteh, sekarang silakan buka halaman 55. Di sana ada diagram. Nah, seperti ini ya diagramnya. Menolong sesama makhluk hidup. Coba dari cerita yang tadi, tokoh yang ada di dongeng tadi ada siapa aja dan Teteh? Ya, betul ada Teteh. Dalam dongeng tersebut ada tokoh anak ikan mas, petani, dan orang tua ikan mas. Nah, selain tokoh, kalau pesan dongeng tersebut apa ya Adan Teteh? Wah, bagus, Adan Teteh hebat-hebat nih. Betul ya, pesan dongeng tersebut yaitu kita harus saling tolong-menolong sesama makhluk hidup, baik itu sesama manusia atau hewan ataupun tumbuhan. Nah, selanjutnya di sana di diagramnya peristiwa yang terjadi. Nah, Adan Teteh ceritakan kembali peristiwa yang terjadi tapi secara singkat saja. Coba Adan Teteh tadi peristiwanya gimana aja? Wih, Teteh betul. Ya, jadi dalam ceritanya ada anak ikan mas terjerat akar tanaman di sungai, kemudian ditolong oleh petani ya tadi tuh. Nah, petaninya akan pergi ke kebun teh. Tapi di perjalanan pulang setelah mengambil teh, hujan turun deras. Petani pun terpleset di jembatan ya. Dan daun-daun teh yang sudah dipetik petani hanyut ke sungai. Saat petani menangis, tidak sengaja bertemu dengan anak ikan mas yang tadi ditolong oleh petani. Nah, akhirnya anak ikan mas tersebut bersama orang tua ikan mas menolong petani mengumpulkan daun-daun teh yang hanyut di sungai. Itu ya peristiwa yang terjadi. Intinya itu seperti itu. Nah, Adan Teteh selain itu di diagramnya ada apa lagi nih? Sifat tokoh. Oke, sifatnya gimana nih? Coba tadi kan tokohnya ada anak ikan mas, petani, dan orang tua ikan mas. Apa aja nih sifatnya? Oh iya, bagus Aa. Iya sip Teh, betul. Ya, sifat tokohnya itu petani, sifatnya betul ya baik dan penolong. Karena tadi kan diceritanya petani tersebut menolong si anak ikan mas. Anak ikan mas juga sama baik ya dan menolong juga ya. Menolong petani dibantu oleh orang tua ikan mas. Jadi orang tua ikan mas juga baik. Seperti itu ya Adan Teteh. Nah, sekarang mengenai tadi ya saling tolong menolong, mengenai berbuat baik kepada orang lain, yuk kita simak mengenai sikap baik kepada sesama manusia. Nah, sikap baik kepada sesama manusia ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, silanya berbunyi seperti apa dan Teteh? Sip, bagus. Semuanya pada hafal ya. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ini gambar
Garuda ya. Nah, lambang sila kedua itu yaitu rantai. Nah, Teteh, apa saja sih contoh sikap baik kepada sesama? Sikap baik apa saja yang telah AA dan Teteh lakukan? Banyak ya. Misalnya AA dan Teteh menolong teman yang jatuh, memberi sedekah, membantu orang tua. Nah, itu juga termasuk sikap baik kepada sesama manusia. Dan ada lagi sikap baik ke sesama makhluk hidup. Ya, karena makhluk hidup kan nggak manusia doang ya. Ada juga tumbuhan dan juga binatang. Nah, misalnya menyiram bunga, merawat binatang peliharaan dan tanaman, memberi makan binatang dan lain-lain ya, dan Teteh, dan masih banyak sekali sikap baik kepada sesama manusia ataupun ke makhluk hidup. Selain manusia menolong binatang atau tumbuhan, nah ada juga nih binatang yang membantu atau menolong manusia. Seperti pada dongeng berikut. Ada sebuah judul dongeng, Kerbau Pembajak. Dongeng tersebut mengisahkan tentang 2 ekor kerbau yang menolong seorang petani membajak sawah. Dongeng tersebut disajikan sebagai berikut. Oke, ini gambarnya ya, A dan Teteh. Nah, gambar pertama ada seorang petani sedang mencangkul di sawah. Kemudian setelah mencangkul di sawah, petaninya merasa lelah ya, padahal belum selesai mencangkulnya. Dan akhirnya ada 2 ekor kerbau menghampiri petani tersebut dan menawarkan bantuan ya untuk membajak sawahnya. Akhirnya petani tersebut membajak sawahnya dibantu oleh 2 kerbau tadi ya. Di gambar terakhir di sana ya terlihat kalau petaninya sedang membajak sawah oleh kerbau. Nah, pada gambar-gambar sebelumnya ya, gambar yang tadi yang dongeng kerbau pembajak, nah itu menggambarkan peristiwa dalam cerita. Nah, A dan Teteh dapat menuliskan isi cerita ya seperti yang tadi Ibu contohkan, itu menggunakan kata-kata sendiri. Nah, untuk dapat menuliskan cerita, A dan Teteh harus memperhatikan gambar dengan teliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu A. Tokoh dalam gambar, dilihat tokoh dalam gambarnya itu siapa. Ya, tadi ya ada petani dan 2 ekor kerbau. Kemudian B. Latar tempat dan waktu pada gambar. Latar tempatnya itu di mana? Di sawah ya, tadi terlihat. Nah, waktu pada gambar, waktunya kapan ya? Apakah siang hari, pagi hari, atau malam hari, atau sore hari. Seperti itu. Kemudian yang C, ekspresi tokoh pada gambar. Ekspresinya itu apakah sedang senang, atau sedang sedih, atau menangis, atau sedang apa ya, atau sedang marah mungkin. Nah, itu harus dilihat ya. Kemudian yang D, suasana pada gambar. Nah, suasananya itu seperti apa? Apakah suasananya sepi, atau suasananya ramai, atau suasananya menegangkan misalnya. Ya, itu juga perlu A dan Teteh perhatikan. Nah, setelah itu A dan Teteh dapat menulis kerangka cerita. Kerangka cerita dapat berupa deskripsi dari setiap gambar. Nah, jadi kerangka ceritanya itu bisa berupa penjelasan dari gambar-gambar tadi, seperti yang tadi Ibu contohkan ya. Yang gambar pertama tadi petani sedang mencangkul di sawah ya. Kemudian petani itu merasa sedih ya,
kelelahan tuh terlihat di dekat pelipisnya ya, dekat pipi itu ada keringat ya yang menetes karena kelelahan ya, sawah dibajak sendiri segitu luasnya ya. Kemudian ada kerbau datang menghampiri untuk menawarkan bantuan kepada petani. Akhirnya petani membajak sawahnya dengan dibantu oleh kerbau. Seperti itu ya. Jadi dijelaskan per gambarnya itu. Nah, setelah dijelaskan melalui kerangka cerita tadi, nah itu bisa digabungkan nantinya ya menjadi cerita yang lengkap. Nah, sekarang setelah tadi mengenai cerita dan perbuatan baik ya di cerita-ceritanya. Nah, sekarang kita berhitung ya Adan Teteh. Nah, coba Adan Teteh ingat kembali sifat pertukaran pada perkalian. Nah, pada perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan hasilnya tetap sama. Nah, maksudnya gimana? Oke, Adan Teteh perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada beberapa warna ya. Nah, yang hitam itu berarti, yang warna hitam itu berarti ada angkanya di kedua bagiannya ya, maksudnya di sebelah kiri ada, di sebelah kanan juga sudah ada ya. Titik-titik kali 5 sama dengan 5 dikali 4. Oke, angka 5-nya dua-duanya ada, di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada, jadi warnanya hitam. Nah, terus angka berapa nih yang belum ada? Nah, ternyata yang warnanya merah itu belum ada ya. Yang warna merah itu angka berapa? Angka 4 ya. Jadi untuk mengisi titik-titik di samping itu dengan bukan dengan menentukan hasil perkaliannya ya. Jadi bukan dengan hasil 5 dikali 4 sama dengan 20, bukan seperti itu, tapi mengisinya dengan sifat pertukaran. Jadi angkanya berapa kalau menggunakan sifat pertukaran? Oke, kita tulis yang belum ada yaitu angka 4 ya. Tuh, karena yang warna merah itu angka 4. Namun meskipun kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama ya Adan Teteh. 4 dikali 5 itu hasilnya 20, dan 5 dikali 4 juga itu sama, hasilnya 20. Jadi baik 4 kali 5 atau 5 dikali 4 hasilnya tetap 20, karena yang ditukarkan hanya tempatnya aja ya. Jadi ditukar tempatnya, angkanya tetap sama, jadi hasilnya sama. Selanjutnya nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 2 dikali 9. Oke, angka 9 itu warna hitam, di sebelah kiri ada, sebelah kanan juga sudah ada ya. Nah, yang belum ada itu yang mana? Yaitu tuh yang warna hijau belum ada temennya kan. Nah, jadi tulis yang warna hijau itu angka berapa? Angka 2 ya. Jadi kita tulis di sana. Jadi 9 dikali 2 itu sama dengan 2 kali 9. Jadi sama aja ya, tinggal ditukar saja tempatnya. 9 ditukar tempatnya dengan 2 dan 2 dengan 9. Sama aja ya, tinggal 9 dikali 2 sama dengan 2 dikali 9. Nah, nomor 3, 3 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Nah, yang ini bagaimana? Tidak ada yang warna hitam nih, berarti tidak ada angka yang sama ya, baik di sebelah kiri dengan yang sebelah kanannya ya. Nah, 3-nya warna biru dan 6-nya warna ungu. Gampang aja ya, dan Teteh tinggal dipindahkan aja. Di sebelah kiri baru ada angka 3 ya, kemudian dikali titik-titik, dan sebelah kanannya ternyata ada angka 6 dan gak ada temannya titik-titik ya, tapi di sana ada lambang sama dengan, berarti yang 6-nya tinggal dipindah ya. Jadi angka 6-nya di sebelah sana. Oke, di sini ya. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali
dikali berapa? Ya tinggal ditulis lagi ya, yang angka 3 yang di sebelah kiri tadi ditulis lagi di sebelah kanan. Jadi sama dengan 6 dikali 3. Seperti itu ya dan teteh. Kalau sifat pertukaran ini mudah ya. Dan ini hasilnya akan tetap kalau perkalian dua bilangan. Ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh perkalian 3 bilangan berikut. Ya, di sana ada perkaliannya 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan titik-titik. Oke, dan teteh, kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, cara pertama. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan di sini ada tulisan 38 dikali 5. 38-nya dari mana? 5-nya dari mana? Oke, 38 itu dari 2 dikali 19. Jadi, kalau perkalian 3 itu karena barangkali ada tetehnya sulit menghitungnya, nah itu bisa dikalikan dulu yang paling kirinya ya. Jadi 2 dikali 19 dulu hasilnya 38. Kemudian yang 5-nya tinggal dipindahkan dikali 5 yang ini ya. Tinggal dipindahkan dari sini ya. Jadi 2 dikali 19 dikali 5 bisa dengan dikalikan dulu yang 2 dikali 19-nya menghasilkan 38. Kemudian yang 5 yang ini dipindahkan jadi dikali 5. 38 dikali 5 hasilnya 190 ya. Mudah ya dan teteh. Jadi tetap dikalikannya 2 bilangan dulu. Nanti setelah 2 bilangan itu ada hasilnya dikalikan lagi dengan sisa bilangan satunya ya. Jadi 2 bilangan gitu nantinya. Oke, kemudian cara yang kedua. 2 dikali 19 dikali 5 masih dengan angka yang sama. Oke, nah ini sama dikalikan dulu 2 bilangan. Nah tapi ini dengan sifat pertukaran. Jadi ditukar salah satu ya. Ditukar 5 dengan 19-nya. Jadi dari awalnya itu 2 dikali 19 dikali 5. Oke, karena 19-nya ditukar tempatnya dengan 5. Jadi 2 dikali 5 dikali 19. Jadi walaupun 3 bilangan ya perkaliannya, tapi bisa juga ditukar dengan sifat pertukaran tapi dengan 2 bilangan saja. Jadi 2 bilangan yaitu 5 dan 19 ditukar tempatnya. Jadi 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 dikali 19. Nah, sama dengan 2 dikali 5 dulu. 2 dikali 5 menghasilkan 10 ya. Kemudian barulah hasil 2 dikali 5 itu dikalikan dengan 19. 10 dikali 19 sama dengan 190 ya. Begitu ya dan teteh. Jadi tetap dikalikannya itu 2 bilangan dulu, enggak langsung 3 bilangan sekaligus dikalikan. Seperti itu ya dan teteh. Nah, kalau tadi perkaliannya hanya dengan angka saja, tidak ada ceritanya. Kalau sekarang kita mencoba untuk mempelajari yang ada ceritanya ya. Jadi mempelajari soal cerita. Di sini kakek mempunyai 6 kandang ayam. Setiap kandang terdapat 9 ekor ayam. Ayam kakek tersebut semakin besar. Kakek membagi ayam-ayamnya menjadi 9 kandang. Setiap kandang berisi ayam sama banyak. Berapa banyak ayam di setiap kandang? Oke, dan teteh, jadi awalnya itu kakek punyanya 6 kandang ayam ya. Setiap kandangnya ada 9 ekor ayam. Tapi karena semakin besar kan
Gak cukup ya kalau satu kandangnya itu 9 ekor ayam. Sehingga kakek membuat lagi tuh kandangnya. Jadi ada 9 kandang. Ya. Jadi ayamnya dipisah-pisah lagi. Tapi isi dari setiap kandangnya isinya itu tetap sama banyak. Jadi berapa banyak ayam di setiap kandangnya sekarang? Oke, ada teteh ini tadi ya kandangnya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf tadi awalnya kandangnya ada 6 ya. Ini kandangnya sudah ada 6. Nah, di dalamnya terlihat ada ayam. Ya, 9 ekor setiap kandang. Boleh ada teteh hitung ya di sana. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, setiap kandangnya sama ya, semuanya ada 9 ekor. Oke, kemudian setelah kandang ditambah menjadi 9, banyak ayam kakek dapat ditulis 9 dikali titik-titik sama dengan 54. Tuh ada teteh hasilnya sama ya, 54. Di sini juga sama, ada 9 ya angkanya. Nah, tinggal dicari yang di sini angka berapa yang belum ditulis. Ya, sebetulnya kita tinggal lihat yang ini aja. Ya, 54-nya sama, 9-nya sama. Berarti angka yang mana yang belum ditulis? Oke, paham ya maksudnya? Nah, Ibu tuliskan lagi. 9 kandang titik-titik ayam dalam satu kandang. 9 kandang, ada berapa ayam dalam satu kandang? Dengan sifat pertukaran diperoleh 6 dikali 9 sama dengan 9 dikali 6 sama dengan 54. Ya, yang tadi, yang ini ya. 54-nya sama ada, 9-nya sama ada. Nah, yang di sini berapa yang belum ada? 6 ya, baru 1. Tinggal pindahkan ke sini. Jadi 6 dikali 9 itu sama dengan 9 dikali 6. Tinggal ditukar aja tempatnya. Karena di sini dalam ceritanya itu total jumlahnya tetap sama. Total jumlah ayamnya tetap sama, yaitu ada 54. Oke, jadi jika terdapat 9 kandang ayam, ya lihat, kandangnya sudah ada 9. Setiap kandang akan berisi 6 ekor ayam ya. Jadi tinggal tempatnya aja ditukar ya. Seperti itu ya, dan teteh mudah. Oke. Nah, di sini ada soal-soal latihan ya, dan teteh boleh mengerjakan soal-soal latihan ini. Silakan dibuka halaman 58. Nah, kerjakan yang nomor 2. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 2 itu yang tadi ya. Tuliskan 2 contoh sikap di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tadi ya, sila kedua Pancasila yaitu tadi menolong sesama manusia ya, atau bisa juga menolong sama makhluk hidup juga boleh. Nah, itu yang di sekolah apa aja yang bisa diterapkan ya. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 itu sifat pertukarannya aja. Ya, 2 dikali 97 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, yang mana dulu? Oke, bisa misalnya karena dimintanya sifat pertukaran, boleh yang 97 ini bertukar dengan 5 ya. Jadi 97 ini tukar tempat dengan 5. Jadi di sini ada hasilnya yaitu 2 yang ini dikali dulu 5 baru dikali 97. 2 dikali 5 sama dengan 10. Tinggal tulis di sini 10. Kemudian yang 97 ini dipindahkan ke sini. Di sini ya.
97. Jadi nantinya 10 dikali 97 sama dengan titik-titik, sama dengan berapa hasilnya ya. Nah seperti itu ya, dan teteh yang A, B, dan C. Selanjutnya ada latihan soal lagi halaman 63. A dan teteh boleh mengerjakan nomor 1, yaitu membuat paragraf cerita sesuai dengan gambar. Jadi dilihat gambar pertama itu gambarnya apa ya. Di sana ada kelinci yang akan mengambil buah ya di pohon. Pohonnya tinggi ya. Kemudian gambar nomor 2, gambar kedua itu gambarnya sedang apa ya, terlihat di gambarnya apa, tinggal dijelaskan ya. Gambar 1 ini, gambar 2 apa, gambar 3 juga apa ya, jadi diceritakan. Kemudian masih tetap halaman 63 juga ya, yaitu nomor 2. Di sana sama seperti yang tadi, masih matematika dengan sifat pertukaran, tapi di sini soalnya itu menggunakan soal cerita. Ya, kalau tadi kan hanya angkanya saja, kalau di sini soal cerita. Boleh A dan teteh mengerjakan ya soal-soal latihannya supaya A dan teteh semakin mahir lagi dalam materi-materi pembelajaran sekolah. Oke, itu aja ya. Oke, itu aja ya A dan teteh yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran 5 dan 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penulisan yang salah ya. Terima kasih A dan teteh yang sudah belajar bersama Bu Isnur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih bagi A dan teteh yang hari ini sudah belajar bersama Bu Isnur. Nah, dan teteh mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau perkataan dari Bu Isnur. Oke, nah pesan dari Bu Isnur, ada teteh tetap semangat untuk belajar di rumah, menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, mengaji, dan membantu orang tua. Nah, begitu saja ya dan teteh, sampai berjumpa kembali bersama Bu Isnur di pembelajaran 5 dan 6 berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.